Mun manusia parak lawan Nabi Muhammad pastinya jadi mulia ya. Nah maka melalui momentum bulan Maulid ini nanti tampulo benar kita nih hari-hari baca syair lawan Rasulullah, hari-hari memuji Nabi Muhammad. Insya Allah makin hari itu makin kuat perasaan hati kita kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi Adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahil nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syara'if anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para tuan-tuan guru, alim ulama, pemuka-pemuka masyarakat, tutuha-tutuha masyarakat, tokoh-tokoh, para pejabat pemerintah yang berhadir, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan berataan yang hadir hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita hari ini di tempat yang sangat mulia, berkumpul bersama orang-orang mulia untuk mengingat sosok yang paling mulia. Beliaulah insanul kamil, manusia sempurna yang tidak ada tandingannya mulai sejak zaman dulu kala sampai kapan saja. Tidak akan pernah ada yang menandingi ketampanan Nabi Muhammad. Tidak akan pernah ada yang bisa menandingi keindahan postur tubuh Nabi Muhammad. Tidak akan pernah ada yang bisa menandingi keilmuan, kealiman Nabi kita Muhammad. Tidak akan pernah ada yang bisa menandingi keberanian Nabi kita Muhammad. Tidak akan pernah ada yang bisa menandingi ketinggian maqam dan pangkatnya Nabi kita Muhammad. Walhasil, tidak akan pernah ada makhluk dari jenis apapun yang paling sempurna yang bisa mengalahkan Nabi kita Muhammad. Hanya Nabi kita Muhammad satu-satunya ciptaan Allah yang paling sempurna, yang tidak ada celah untuk selama-lamanya. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi kada sama seperti manusia. Ibarat batu, Nabi Muhammad yakut, kita kayak batu kerikil. Batu kerikil itu seigi dada harganya, tapi mau yakut seigi larang harganya. Batu yakut itu sebiji larang, apalagi batunya barasi, kenal, pulang berapa karat berat timbangannya, larang harganya. Kalau batu kerikil sebiji, mana ada harganya? Itu tamburan bikin timbuk dengan akun jatuh. Apa juga jeruk menjatuh berarti kantong orang ada berharga. Batu kerikil bisa berharga satra. Itu pun gunanya kesan manusia licak. Batu kerikil lah. Beda dengan batu yakut, sebiji harganya mahal, digunakan untuk perhiasan, diulah cincin, mahal harganya. Itulah perumpamaan perbedaan antara Nabi kita Muhammad dengan kita manusia yang ada-ada ini, jauh berbeda. Walaupun Nabi kita itu manusia, tapi Nabi kita bukan seperti manusia biasa. Dan inilah yang kita peringati maulid beliau pada kesempatan hari
Ma'asyiral muslimin, ketika tahun di mana Nabi SAW akan dilahirkan, di sini sudah Allah nampakkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad. Di sini sudah Allah nampakkan. Di sini sudah Allah nampakkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad. Karena di tahun kelahiran Nabi itu Allah berikan, Allah tetapkan di masyarakat seputaran Jazirah Arab itu kadada seikung pun bibinian nang melahirkan bayi bibinian. Itu keberkahan Nabi kita. Karena kita tahu dalam sejarah kakanak bibinian, bayi bibinian bila dilahirkan itu pasti dibunuh. Zaman itu pas goreng deh. Pengaruh apa? Ini apa? Kita tahu berataan dalam sejarah, efeknya tutup aja. Kita tahu dalam sejarah bahwa kakanak bibinian bila terlahir langsung dibunuh karena dianggap memberi aib. Itu di kalangan bangsa jahiliyah bahari. Tapi saat dimana tahun Nabi Muhammad lahir, Masehinya 571 Masehi, di saat-saat mendekati kelahiran Nabi Muhammad itu, satahunan itu kadada bibinian itu beranak melahirkan bibinian, dada berataan anaknya lakian. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am, tidak ada daripada orang nang batianan pada tahun itu illa atat fi hamliha bi ghulam, melainkan melahirkan bayi lalakian min barakati wa sa'adati hadzal imam. Ini karena keberkahan dan keberuntungan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tahun itu pian kadada terdengar pembunuhan kepada bayi. Dada berataan bayi yang dilahirkan di mana tahun lahirnya Nabi, berataan hidup karena lakian berataan. Coba aja kebinian bunuh orang muda dan dari marah saja nasib di luar. Bahari celai, bahari dilahirkan hanya untuk melahirkan. Bahari bukan biar tak. Untung Nabi Muhammad datang. Ya kan Nabi Muhammad kan datang sampai wah ini 3 seribu. Saking kadang harganya atau bahasa kasarnya. Untung Nabi Muhammad datang, berharga pian, diangkat martabat pian, bibinian diperhatikan oleh Islam, warisan dapat binian. Yalah, bila orang hendak menikahi wajib menjujur. Kan Islam nama angkat gitu, diatur cara berpakaian sekira-kira pian itu selamat. Untung jangan Nabi Muhammad kan datang pai tahu, pai wah ini tidak, kada berharga lalu-lalu. Untung berkat Nabi Muhammad SAW. Nah itu tahun saat dimana Nabi akan dilahirkan. Berataan bayi yang lahir saat itu lakian semua. Nah ketika saat-saat mendekati kelahiran Nabi Muhammad, tahun itu disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada terjadi peristiwa penyerangan kepada Baitullah. Apakah sampai tentara Abrahah itu hendak menghancurkan Baitullah ke Mekah? Jawabannya kada sampai. Kejadian penyerangan kepada Baitullah itu 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Kita perlu tahu itu. Karena salah paham baca sejarah. Pas lahir Nabi, di situ Abrahah menyerang Ka'bah. Kada kayak itu kisahnya. 50 hari sebelum lahir Nabi Muhammad, di situ Abrahah dan pasukannya bergajah, bertunggangan gajah, hendak menghancurkan Ka'bah. Berarti kejadiannya bulan Muharram. Nabi Muhammad lahir Rabiul Awal. Kejadian itu bulan Muharram. Sampailah bulan Abrahah masuk ke daerah Masjidil Haram. Jawabannya kada. Kenapa kada sampai? Keberkahan Nabi Muhammad tahun itu akan lahir. Tentara Abrahah itu dihalau. Sebujurnya waktu gajah itu ditunggang oleh Abrahah, disambut oleh kainnya Nabi kita.
disambut oleh kainnya Nabi kita. Dan itu pun gajah itu sudah paham. Gajah itu sudah paham. Kada hendak narusakan perjalanan. Karena gajah pasti tahu dah pacang calaka. Binatang ini merasa pada inya di pacang calaka. Tapi nama nunggang tetap maksa. Dicambuk terus. Sampai-sampai nang gajah si Abraha di beluku. Kadang berjalan lagi inya merasa pada macam binasa udah. Abraha kata penghambat dicambuk oleh Abraha. Orang kada pintar, kada paham ngaleha. Kada sampai di situ. Kada sampai hendak ke Masjidil Haram itu kada sampai. Diburu, dihalau. Siapa nama halau? Burung ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka melempar dengan batu sijil dari neraka. Seekor burung bawa batu 3, dimotong sebiji, dibatis sebiji-sebiji 3. Maka batunya ini diambil dari neraka. Gandalah batunya, kada batunya ka'amsalil adas, jadi sebut dalam sirah, seperti kacang. Kayak apa? Kacang nang tanah, kacang kuyakan gitu. Nah, kayak itu aja batunya, tapi mulai neraka. Halus tapi mulai neraka. Begitu gandal batu gunung gak ada apa-apa. Ini halus tapi mulai neraka. Bila inya mengguguri lawan manusia, hilang kulit, tertinggal tulang. Kayak gitu. Sekali digugurinya sebiji aja guguri, hilang kulit, rontok kulit, tertinggal tulang. Pasukan Abraha dibinasakan oleh Allah pakai burung ababil. Bayangkan ya, sadis itu. Di mana terjadi pembasmian kepada tentara Abraha? Kalau kita tulah ke Mekah, kita pasti melewati di situ biasanya bis-bis itu apa-apa di jalan itu dijelaskan oleh mutawifnya, penjaganya. Nah, di sini tempat di mana Allah membinasakan pasukan Abraha. Itu jalur kita mengarah ke Mina. Nah, pangarannya lah Wadi napa tah? Wadi napa gelar? Wadi Muhassir. Pangarannya lah lali jauh lele. Tinggal lagi jangan Yusuf. Ada di situ tempat kalau kita menjalani itu dari Musdalifah lewat berjalan masuk sudah itu hendak mengarah ke Mina, sudah ada satu wadi, satu lembah di mana di situ tempat pembantaian tentara Abraha. Nah, membantai siapa? Burung musuhnya. Bayangkan. Nah, ini bukti Allah menghinakan orang nah hendak menghancurkan syiar Allah. Inya ini hendak menghancurkan syiar Allah, nanti Allah bertindak. Wani-wani Tuhan hendak menghancur rumahku, napaikan. Akhirnya dikirim Tuhan, nak membunuh siapa? Burung. Jangan nak membunuh ini sama pada manusia kan kurang tambah. Burung, manusia PS burung kan ada perbandingannya. Kalah kan benar-benar muha. Manusia bakal hewan burung kalah. Tapi burungnya bisa senjata, lah senjatanya nang batu dari neraka tadi. Nyata kalah dua-duanya. Batunya mulai neraka. Nah, ini terjadi 50 hari sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga Baitullah berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin, setiap apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti jadi mulia. Tahun kelahiran Nabi, tahun itu jadi mulia. Bulan di mana Nabi lahir, bulan itu dimuliakan orang. Angka di mana Nabi lahir, tanggalnya angka 12. Angka 12 jadi angka yang sangat istimewa. Angka 12 itu adalah isyarat poin-poin ajaran Nabi kita Muhammad. Kalau kita rinci 12 macam, kalau kita simpulkan ada 3. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Kalau diilmukan tauhid, fikih, tasawuf. Nah, itu poin penting ajaran Nabi Muhammad di angka 12. Wajib tuh kita mengaji tak? Jangan kada mengaji lah, pungol jangan diharago. Lah, dengarlah telinga di luar. Pungol jangan diharago. Wajib kita mengaji ilmu. Wajib tuan guru tuh di mana ada pemajelis datangi. Dilanggar di masjid ada pemajelis datangi. Jangan tahu ada majelis dilalui. Nah, farta'u Nabi idza marartum bi riyadil jannati farta'u, muntah kamu taman surga singgah. Farta'u itu kan hanya singgah, mampir, ambil. Nang di kabun tuh diambil, ilmu tuh nah diambil.
supaya ambil bungol mun bungol di haragu ya budu 5 kali itu budu 5 kali jakawan apa 5 kali budu bila tak kantor sekali ada 4 lagi simpanannya itu orang bungol ngarannya budu tuh mun udah tak kantor betul lah nah kayak apa kau budunya berapa kali kita tahu betul ini budu 5 aja betul sekali ada 4 lagi sisa apa bungol jangan diharagu biar Mona mencoba kantor 2 kali itu bujur karena betul ya lah paham aja pak kantor 2 kali karena betul nah guru ini ajar sasat seorang kada paham pak kantor sekali betul dah pak kantor 2 kali namanan dibetalkan lagi betul udah wudunya maka pak kantor 2 kali kada ada betul, nang betul itu pertama, kantor 2 ada betul, nama anak kada paham ulahnya bunyinya 2, put jadi kada betul ya, itu uang artinya, sudah pintar, itu tuh bungol tuh kayak itu tuh lah, bungol jangan diharagu, makanya kita wajib mengaji ilmu, nano yo sekolah pondok, kasih kawan dan bujang-bujang, sudah babinian, siang begawi, malam ke majelis. Itu anak sudah belakian itu juga siang sibuk di rumah tangga malam sampatakan ke majelis jadi laki wajib tanggung jawab kepada bini itu diirit ke majelis jangan tahu seorang aja ke majelis bini bungol di rumah jangan kewajiban seorang suarga nonot naroko katot surga neraka istri pun ikut ya, tahu di orang Jawa ya lah itu suarga nonot naroko katot perumpamaan mungkin apa betul ojo ke susu apa jangan terburu-buru itu artinya ojo ke susu nama-nama kada paham ojo ke susu kada ke susu kita paham aja kita kada paham orangnya ya Allah apa aja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti jadi mulia Ben pasti jadi mulia apa aja Hajar Aswad kenapa yang mulia karena dikucuk oleh Nabi Muhammad aku aja Sayyidina Umar jangan-jangan kada Nabi Muhammad mengucuk kenapa lo aku ngucuk kau pendiri sini Hajar Aswad loh jangan Nabi Muhammad Hajar Aswad kada ngucuk ikam kenapa lo aku mengucuk karena Nabi Muhammad mengucuk ikam lalu ikam aku ngucuk juga sampai hari ini orang berebut mengucuk Hajar Aswad karena nang mahulu wakan mengucuk Rasulullah Hajar Aswad jadi mulia sebab dikucuk oleh Nabi Muhammad. Andai Nabi Muhammad kata mengucuk, siapa yang hakun mengucuk berebut-rebut naga itu? Tapi karena Nabi memberi contoh, lalu sampai wah ini jadi rebutan. Hirang aja batunya jadi rebutan. Dari memang putih, tapi karena kebanyakan dosa manusia berikit hirang, nah hirang aja jadi rebutan berkat Nabi Muhammad. Jangan takutan, nang bujang yang mau hirang kada payu jangan takutan ya kan. Muhahiran guru aja binian dan hendak aja paraki Rasulullah muha ikam nahiran timbul auranya mengalahkan yang putih orang muha pakai nang skincare pakai macam-macam muha sekarang glowing kita ada muha seadanya tapi parak lawan Nabi Muhammad orang berebut aja hendak paraki Nabi Muhammad berebut orang hendak itu karena orang yang dekat dengan Nabi Muhammad insya Allah sir Nabi Muhammad masuk ke inya maka ini bisa mengalahkan Nabi Yusuf alaihissalam kabungasan Nabi Muhammad mengalahkan Nabi Yusuf alaihissalam maka ada kegentongan Nabi Yusuf bungasnya sah ala kadernya kayak apa bungas Nabi Yusuf memegatakan tangan minian dengan situ ya tapi kabungasan Nabi Muhammad pak Abah Sidin tuh bungas benar lah Abdullah tuh betapa nih guru-guru kita pas Abdullah kawin wan Aminah berapa binian nang takajud nang sampai ada nama mati waktu negara Abdullah kawin kayak apa tuh bungasnya kayak apa bungasnya Abdullah abahnya Nabi waktu kawin orang takajud negara mati langsung Nabi Yusuf aja hingga tangannya falamma ra'aitahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum pagatan jari-jari aja abahnya Nabi waktu kawin wan Aminah banyak binian takajud. Ayo bayangkan bungas mana? Deh, ayo pagi Nabi Muhammad jangan tahu tahan muhahirang berebut aja orang hendak ya Allah. Nah jangan takutan lawan laki anda jangan takutan wah ini gak ada dapat binian wah ini binian banyak
banyak binian pada lakian. Jangan khawatir kamu kena payo. Minek berpikir iam dan jembat gantinya sama kok cari besi apa susah. Nah diuntura binian aja nah minek akhir zaman nih karena lakian sedikit. Nah lu bisa tanpa rambut itu karena lakiannya sedikit. Lalu ada yang kisah nang apa entah pelakor kah nang marabut laki orang aja sebujurnya kan marabut laki orang kada dasar stok lalakiannya sedikit ya. Kadang marabut laki orang kada dasar lakiannya sedikit, makanya jadi bibini itu paham-paham mun lalakian sedikit pian ikhlas berbagi tak paham lalu paham gak kada ada aja binian ulun guru kan hakun paham itu toh pastinya macam-macam lah jawaban bibinian tuh kayak itu padahal kan dia bila berbagi itu ahli surga ulun guru yang masuk surga cari jalan lain aja pasti kayak itu mulai subuh tadi dia guru ini dijorong tadi kisah babini juga di sini babini tiap kali lepel pun ada nyampe kisah babini itu bagus jadi sampai dia lah mun pian kada kau mengamalkan guru gak ada mengamalkan dia gitu ada ulunan ulun buliki kenapa aja ulun rancak membuliki kayak itu sebab na ulun kaji di lapangan tuan guru tuh bila mau begini dua majelisnya biasanya beikit orangnya aneh bener 100 nah hadir pemulaan pas tadangan gurunya begini dua 50 hilang tinggal 50 aja lagi nang 50 tuh kenapa maka hilang udah dengar guru begini dua bingung juga salahkah guru begini dua atau apakah adalah guru minta duit non seorang begini dua kenyataannya kan ada menjujur duit silim seorang mau kosih duit silim seorang tanggung jawab dunia akhirat silim kan ada mau bebankan ke pian timbul pian nak amok aneh juga aneh 50 hilang orangnya ya Allah kita tinggal 50 lagi nah 50 tuh kita bagi kebijan kau aja hapon aja berguru masih bagi tau kalau kau akhirnya laki mau soalnya begini juga apa yang saya ngomong ayo biarlah hati itu salah lah guru begini tuh padahal kan ada kalau kenapa malah ada hadir lagi di majelis berarti mau wala di guru kan nih nama-nama kan ada hadir tuh mau kada minta maaf sebetulahan buat guru hati biar guru bejangan guru megawin haram kok kurang tambah halal ya pak lah dengar lah tarinya ulun kayak itu tuh pak nanti masa pemundang ya ya Allah ya Rabbal dah kita boleh kan setiap apapun yang berhubungan dengan Nabi pasti mulia Hajar Aswad jadi rebutan berabut orang mewujud sampai askar tuh lagi kada kasih bahan lagi nya nah askarnya haji kayak itu aja lagi nya orang berambut ada pematian orang ketinggalan cium Hajar Aswad tuh cuma mau pasang ulun biar kena cium Hajar Aswad pisir ampai lah nih tatapihan nang kain ihram tuh pisir jangan kada berbanding gitu mau nang cium gitu mau kada berbanding kalau kamu hunan orangnya nang bergerumuk lang gitu sia rahatan nyorong nenek cowok jeloloy nanti belakang sipak taros nambah lagi awak nah berjalan kayak itu lagi lah naudzubillahi min dzalik makanya dipikirkan Nabi dan cium Hajar Aswad toh HP disimpan bilang cium Hajar Aswad toh dompet disimpan kada sedikit nang bulik tuntung cium Hajar Aswad HP hilang dompet hilang wah ada nih guru jamaling di Masjidil Haram banyak kayak ada aja jangan kan maling nang bahadar gini ada di Masjidil Haram tak orang cium Hajar Aswad apa bibinian Arab bungas kada binian nancehnya Rusia atau bungas kada cepat makajal juga nama nanang liur baungan na tangan bahadar orang makajal siapa marasa ya Allah di Masjidil Haram tuh kenal tuh dosanya ratusan ribu kali lipat dosanya beribadat di situ ratusan ribu kali lipat memaksiat pun sama jangan gila-gila hendak itu ya sampai ke Masjidil Haram tuh bujur-bujur beribadat jangan dia menyakiti orang mencium Hajar Aswad mah orang disikut takut pinjol sekong ada orang dibuat di kapit bukan tiap seorang hendak siok orang cium bukan tiap seorang jangan sampai kayak itu lah jaga adab di Masjidil Haram
Kenapa Hajar Aswad jadi mulia? Karena ia berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kenapa siwak jadi mulia? Ini dimuliakan orang, nah, berharga ini, berharga. Kenapa maka berharga? Inya dipakai oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memakai. Andai Nabi Muhammad memilih galam-galam, nampak yuk. Tapi Nabi kita memilih al-arab, kayu Arab. Ini yang dijadikan siwak. Ini yang dipakai oleh Nabi selalu kemana-mana, kada pernah tertinggal. Jadi Habib Salim Syatiri, siwak ini salah satu alat untuk mempermudah keluarnya roh. Makanya bila ada orang sakarat, cariakan siwak, disiwak giginya. Ini akan mempermudah keluarnya roh. Nah, lain baca Yasin lawan surah Ar-Ra'd, seekong menyiwak, seekong menarjinakan di telinga, lakasam sidin. Nyaman keluar rohnya, kayak itu bukan mahan lagi sidin lakas mati. Cuman keluarnya tuh nyaman, kada sakit berkat siwak. Nah, kenapa ia jadi mulia? Nabi Muhammad nama makai. Jangan Nabi kada makai, jangan Nabi milih kayak julun tadi, kayu nang lain, kayu lain yang mulia. Nah, itu tuh. Anda ajar Nabi tadi, aja kau umpama galam kah atau dahan rambutan, pasti dahan rambutan nampayo. Kada kapukahan belum jadi wadah kita nih. Cuman nanti pilih Nabi kayu Arab. Karena ini bila rahatan dibuka di pohon, getahnya tuh ada. Getahnya inilah yang sehat untuk gigi. Nah, jadi enzim penguat gigi kita ini ya odol, Pepsoden, Sensoden, Ciptadin, kelas up. Nah, bahari dan kayak itu getah ini nah gigi Rasulullah tuh kada dan rusaknya awet sampai ketua. Ada gigi Nabi patah itu rahatan perang. Pas karena sabetan senjata patah gigi Rasulullah. Sejatinya gigi Nabi itu barataan lengkap sempurna, kada ada sedikit pun rusak. Ada gigi kita hanya anu rusak dah. Ulun kada nyambat orang, nyambat seorang juga. Karena kada tapi bisa maharago. Ulun bawa makan ke sebelah sini nah, sebelah kiwa. Kesini mama makan. Kada kawan dimamakan ke kanan, nilo. Bila kap tukang sini ada jadi makan lagi dah sakit. Hendak bah salah ulunnya bang umur. Ada maharagu gigi. Ada Rasulullah gigi baharagu benar rambut sidin. Han gitu Nabi kita. Apa aja sesuatu yang berhubungan dengan Nabi pasti jadi mulia. Pasti jadi mulia. Kenapa Madinah jadi tanah nomor 2 yang mulia? Karena di situ ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah tempat di mana dilahirkan Nabi, Madinah menjadi tempat hijrah dan wafatnya Nabi. Tanah di seputaran Madinah jadi tanah haram, jadi tanah mulia karena berkat Nabi Muhammad SAW. Sabarataan berhubungan dengan Nabi jadi mulia. Ya bayangkan biar mau benda hidup, mau benda mati, berataan mulia. Nah, apalagi kita manusia berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti jadi mulia. Kayak apa guru cara menghubungkan diri kepada Nabi Muhammad? Amun hubungan batin, hati dididik selalu ingat kepada Nabi Muhammad. Pakai aja nampun orang tasawuf tuh ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Muhammada. Aku kadang melihat sesuatu melainkan aku melihat Nabi Muhammad. Itu melatih hati kita supaya ingat Nabi. Talihat manusia, talihat Nabi Muhammad. Talihat binatang, talihat Nabi Muhammad. Talihat tumbuhan, talihat Nabi Muhammad. Talihat apapun yang ada di alam, keingatan berkat Nabi Muhammad. Itu menghubungkan urusan batin kita dengan Nabi Muhammad. Zahir begamatan menuruti Nabi Muhammad. Nabi kayak apa kita turuti begamatan. Nabi misalnya pakai minyak haram, kita nukar minyak haram juga. Awak Rasulullah itu sudah haram, tapi Nabi tetap pakai minyak haram. Itu Nabi melajari umat. Kita sadar diri, awak anak ada jelas baunya, dia ada punya haram lah. Nah, ada yang bawa yang berjarang, ada bawa tarap nikah, bawa napa-napakah. Lalakian awak berbau kada baik, binian awak berbau lebih kada baik. Ayo biar. Makanya biniannya harus bisa menjaga keharuman tubuh, apalagi keharuman di mahkota biar. Ngerti lah mahkota? Boleh menyambat. Itu dijaga supaya harum. Pahamkah? Pemakannya, pembarang. Ini orkanas saja dibantas. Biar membantas kanas terus kalau koah. Kalau koah apa? Guru jalan lapangan licak. Kakawa pesawat mendarat tahulah.
Mai guru jangan ada boleh lah makan kanas, bukan karena boleh, ada waktu-waktu tertentu pian kada boleh makan kanas. Dengar kali ngabinian. Sok tahu guru ni, kenapa kada percaya kada? Kemudian keluar makai kada susah. Yalah. Makan kanas tuh ingat, bukan orang melarang, hati-hati pian. Ya, kalau laki pian kada ketujuh. Nah, paham lah. Aku laki mau sudah licak tuh mau kada ketujuh, kada rame. Paling. Nah, bayar ingat situ kada bisa salah begitu. Kalau mau bisa lagi guru kira. Paham aja tuh sudah. Dijaga tuh baik-baik, minyak haram ditukar. Kalambu tuh diparfume, bantal diparfume, awak di minyak harume kayak turang. Nah ini jadi bini ya Allah, talasan 2 hari kita tapas pakai bau goreng. Kayak apa laki ada awet di kalambu tuh mah turun laki keluar. Kama negerang bapakmu aja keluar kayak kena betah lalu diam di dalam kalambu. Kayak apa orang nak betah awak berbau. Ada nang katiak bau sangap. Katiak bau apa kan jadi bibini. Naudzubillahi min. Ayo jadi bibini tampil rapi, tampil harum, khusus di hadapan laki pian. Amun pian keluar pakai aja minyak harum tapi nang kada kaciuman baunya. Paham lah? Ini bila keluar pakai minyak harum 2 depa setengah kaciuman dah baunya. Ya lalakian iror otak cium bau pian. Baunya nang menyaladak gitu. Jangan di rumah aja nah hendak menyaladak kayak itu baunya. Nang sekira-kira laki itu nah hanya tak cium caget dah ampun laki. Itu orang di rumah. Itu bibirnya nih minyak harum. Lalakian nih, nak bulan mulut nukar minyak harum bulan mulut nih, jangan ada pemodal. Ini minyak harum cap gawil. Bila hendak tulang gawil ke kawan. Minta pang minyak harum ya, minta pang minyak harum itu cap gawil karepnya. Kada pemodal lalu-lalu. Ya Allah, pemodal bang sesuaikan ekonomi seorang, pikiran duit banyak larangi minyak harumnya nang samili 5 walas, nang samili 50 pun duit banyak, pun duit sedikit nukar aja malaikat juhur kah, malaikat asar kah itu ini kan udah bisa berparfum lah, ada tulang kawan kawan aja kamu lintas ada ke minyak harum kawan gawil ke kawan karena pemodal lo han. Ayo jangan kayak itulah pemodal kita. Orang berminyak harum itu jadi Imam Syafi'i apa mantobarihu zada aqluhu, siapa banyak harumnya akalnya bertambah. Pintar akal jadinya banyak harum, tapi mun purician bau buruk, bau hampis, bau sangap, bau nakada nyaman, itu mau ulah akal pumput berpikir. Naudzubillah min dzalik, tanpa bini orang pemberangan nang kayak inilah. Naudzubillah min dzalik, ginian kada haram, kada baik lalu apalagi pemberangan. Ya Allah, tamu naik duduk di kursi asam anyak, hahar oleh tamu begugunungan, sekali diangkat putang di kursi tamu putang ganda. Jadi tamu mengitihikan lo ukurannya XXL. La ilaha illallah ya tamu minik tamu nih. Nasib tamu bini orang pemberangan utang di kursi tamu banda. Iya. Jadi bibi kayak itu. Orang banda-banda di dalam tuh sampai sial anda kan ruangannya menjamur kan jangan di luar. Jamur tuh di ruangan di dalam. Paham lah bini ya? Jangan aku aja belajari. Ya malakan ini di rumah tuh tau lah. Nah urusan kayak itu nah utang, nah di dalam-dalam tuh di dalam jamur jangan di palatar rumah. Menjamur di pelataran lo ada orang naksir cuntan orang gawi orang hari malam apa dah nyonyong lagi seorang hati-hati bibin dia teh paham gak kada kah paham gak kada kah nah aja itu penting tuh biar Rasulullah tuh kayak itu sidin haram Rasulullah. Nah jadi mun manusia parak lawan Nabi Muhammad pastinya jadi mulia ya. Nah maka melalui momentum bulan Maulid ini nanti tampulo benar kita nih hari-hari baca syair lawan Rasulullah, hari-hari memuji Nabi Muhammad. Insya Allah makin hari itu makin kuat perasaan hati kita kepada Nabi Muhammad.
Di sini akan meningkatkan hubungan batin kita kepada Nabi Muhammad. Nah selanjutnya dohir ditata. Nabi Muhammad bercincin, kita umat bercincin. Nabi Muhammad berimamah, kita berimamah. Tapi untian kada alim, karena kita di Banjar nih bisi adat istiadat, bila berimamah itu dianggap orang tuan bulu. Bila berimamah itu dianggap orang alim. Namun kita kada alim, hendak mengamalkan imamah di rumah aja. Sembahyang duha, sembahyang tahajud, jangan tulah ka maulid be imamah. Awak kada alim, gesak buhannya duduk di muka. Biar baca doa, langsung ujuki buhannya tuh nama pulang tadi juga dia suruh baca. Apa dulu nama jangan kada bisa. Kan beri supan kada? Bersupan. Apalagi hari Jumat duduk para mimbar pulang awak kada bisa napa-napa, khutbah kada bisa, imam kada bisa, kada alim. Pas hatib sakit parot. Ay buhannya udah lepas tuh lagi ke mimbar tuh suruh banyak lagi rekakan gitu. Apa lagi biar kita beri supan lah. Jangan kita kayak tolong sesuaikan lawan kealiman kita. Karena di Banjar nih orang memaham bila imamah itu orang alim. Walaupun itu sunnah Nabi, tapi kan pahaman orang bila wani pakai imamah itu orang alim. Sarana bisa dipaham orang. Nah kita kadang bisa napa-napa, amalkan imamah itu di rumah aja. Sembahyang duha, sembahyang tahajud aja, biar mengamalkan itu, ada apa? Selendang, Nabi berselendang, amalkan. Dimana kita kawan bukan selendang, tapi yang guru aja dapat makan berselendang. Ulun ini sementara masih mau pati penguruan pakaian, karena penguruan kita bila sudah begamis ke imamah, sidin jarang berselendang. Bukan kada bisa, jarang. Bisa berselendang cuma jarang. Nah kita pun gitu juga bisa berselendang cuma jarang. Karena guru kita gitu, bilanya kada berimamah, kada bepulang di kepala, bebaju begamis, mau berselendang di bahu. Amun ulun pribadi yang merasa mana udah bepulang, mana begamis berselendang asa terlalu jagau. Apa bahasanya terlalu jagau tuh? Asa terlalu perasaan tuh kayak terlalu alim lah kayak itu nah. Padahal seorang umur masih modelnya atau model gitu, dan ini tidak dapat disalahkan, ini tergantung orangnya yang memakai. Walhasil amun ada orang memakai lengkap pakaiannya, mana beimamah, begamis lapis 2, berselendang, bertongkat, bertasbih, bagus itu berdaan menjalankan sunnah Nabi. Tongkat itu sunnah Nabi, al-asa syiarul mu'minin kata Nabi. Tongkat itu syiarnya orang beriman. Apalagi jadi Imam Syafi'i umurnya sudah 40, sunat bertongkat. Kemana-mana sunat bertongkat umur 40. Nah anom kenapa Pak? Mana mamalkan? Lihat, umai jurang. Anom sudah bertongkat. Tongkat itu ada gunanya. Jurang-jurang haramudan nyaman jurang langsung pakai tongkat. Ada tatamu tadung nyaman bobo langsung. Ya Allah. Nah tatamu di jalan bina macam-macam tongkat hamba tekan. Nah nyaman jurang bertongkat. Ulun di mobil ulun tuh tongkat 3 ke 4 kan. Kalau ada salah, ada nabi si pedang ada juga tongkatnya. Ada warna macam-macam ya. Bisi pedang, cabut, wah bisi pedang. Ada tongkat dari kayu nibung tuh jar. Bukan ada salah, nibung tuh orang tangguh hamba tekan gitu lemah. Apalagi genjang hamba. Lentir awak sidin. Kayu nibung tuh orang tangguh jar hamba tekan ya. Nah bismillah artinya ikan ini asalnya dari Allah kembali kepada Allah. Takut hamba tekan. Kayu nibung. Jarang pak ada di mana kita ada kayu nibung. Jarang tuh ikan bilahan banyak kayu nibung di Sumatera. Awal dan kita lihat ada cuman sedikit mungkin ada kayunya, kalau di sana banyak ya kayu nibung. Di Tambilahan tuh ada garan daerah Sungai Nibung. Nah mungkin di situ lo banyak kayunya. Belum diberi orang juga. Ada 6 tahun menambang di hutan, ada diberi orang. Pas cara mah di Tambilahan beri orang tongkat. Yang boleh di bandara ada tongkat kan. Masukkan banyak tongkatnya ke tempat kamu. Tongkatnya dimasukkan juga di nang gitu. Dimasukkan kita hutan lalu diisi pedang tongkatnya halus. Ada yang tinggi udah bisa tulisan pedang pandau misalnya ya. Tapi dia bisa pakai juga. WC dia tuh gitu diberi orang ini juga. Ya Allah, pistol lagi dari WC nah. Harusnya bisa pistol bang sebetulnya ya Allah. Ya Allah. Mau pistol sih lah. Wah kan bicara mau pistol. Wah turun jurang. Kalau kita tak katek terbingkes kan tiba berarti seorang.
Timbul apa gurunya makanya jalan timbul gitu seorang jadi berarti seorang. Allah ya Rabbal. Rasulullah pakaian sidin kayak apa kita turuti bagaimana. Maka bila kita hubungan kuat dengan Nabi Muhammad, insya Allah kita jadi orang mulia. Insya Allah khususon akhlaknya Nabi itu diperpegangi, lalakian kayak apa bersifat ramah kepada sesama, bibinian kayak apa bersifat taat kepada laki, itu arahan dari Rasulullah. Turuti bibiniannya arahan Nabi, pasti biar untung, pasti untung. Jangan bola ku seorang. Ini kebanyakan Pak, karena pegerang guru aja cara mahpian nih kebanyakan ulun perhatikan marah ke bibinian. Pian sadarlah hadis Isra Mi'raj itu madahkan apa? Nang banyak masuk neraka tuh binian. Maka nang patut dinasihati terus menerus itu binian. Diingati sekira-kira berkurang calon masuk neraka. Kebanyakan kan binian. Maka kita padahi supaya inya ingat, supaya inya sadar. Lalu rancak dipadahi lawan laki lah, jangan wani. Laki itu bila bisi kuitan, didukung, nyawa batilan kuitan, itu dipadahi terus tuh, bolak balik ulun menyampaikan. Kenapa ulun sampaikan kayak itu? Sudah kita kaji di lapangan, ternyata memang lalakian ini banyak terpengaruh lawan binian. Dan hadis Nabi itu sedang berjalan. Di antara ciri mendekati kiamat, bini memimpin laki. Dan ini terjadi tatkala bini memimpin laki, mana bisa laki berkutik, tidak bisa. Bini ini makhluk yang lemah tapi bisa mengarasi. Ada kekembangan, lamahan aja putungan tapi mengarasakan. Ayo, bila mau binian memimpin lakian, salam mata. Habis lawan kuitan, kada hihiran lagi. Kuitan hendak minta duit kada dibari, listrik kuitan kada dibayari, bininya menyarike. Makanya toh jadi binian sadar diri, surga pian ada di laki, tapi surganya laki pian ada di mama abahnya. Pian harus paham tuh biniannya. Itu dikaji bujur-bujur kayak itu, kayak apa pian menempatkan diri di hadapan laki pian. Itu penting itu. Kunci pian masuk surga beritaan kayak itu. Lah paham aja kami binian. Ulun minta rela nah di mana-mana nyebati buat biar aja, mengarahkan buat biar. Ulun itu mengarahkan bukan ulun benci kepada biar. Sejatinya orang yang memberi nasihat itu orang yang mencintai kepada kalian. Man ahabbakan nasahaka. Orang yang mencintaimu pasti memberi nasihat kepadamu. Ulun tuh madahi biar berarti ulun sayang ulun biar. Ulun kada hendak biar masuk neraka. Makanya tuh dipakai-pakai cara mah tuh, jangan artinya keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan dipakai. Untung juga salat masuk ada nang parah, ini nang masuk manjul. Masuk telinga kanan terus masuk manjul. Ini bubuhan wasidrum ngarannya. Kayak apa aja masah ada Molanda. Wasidrum. Ya Allah, jangan kayak itu lah. Paham-paham bibiniannya. Nah, turuti arahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk arahan Nabi kita Muhammad, kalau kita ingin selamat di akhir zaman, banyaki basodaqah.